Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berbagi tentang cara menangani kulkas yang kompresor pistonnya ngejim ya. Supaya kita memahami bahwa kompresor ini bermasalah, saya akan membuat tutorialnya. Sebelum saya mempraktekkan cara mendeteksinya, cara menyervisnya, menanganinya, yang belum subscribe tolong di subscribe ya, supaya channel ini terus berlanjut, supaya saya tambah bersemangat dalam berbagi ya. Intinya berbagi itu indah, itu kata kawan saya. Tapi benar sih, berbagi itu indah, itu nggak salah itu. Ini kawan-kawan, untuk kawan-kawan yang sudah subscribe sama saya, terima kasih banyak ya telah mendukung channel saya ini. Semoga apa yang saya berikan gitu ya, menjadi manfaat buat kalian semua yang belum tahu ya. Oke. Di sini saya akan langsung aja. Kalau kawan-kawan mempunyai kulkas di rumah, kulkas itu mesinnya panas, tapi kulkasnya dingin. Nggak dingin ya, kulkas ininya panas. Ciri-cirinya kalau kompresor itu rusak, taruhlah rusak ya, ngejam. Piston itu kan di dalamnya kompresor itu di dalamnya itu ada pistonnya. Itu kalau pistonnya ngejam, ini kompresor ini tidak bakalan hidup ya, cuman panas saja. Ciri-cirinya ciri-cirinya kalau kompresor ini pistonnya ngejam, kita bisa mendengarkan kalau ada di rumah misalnya ada musik-musik, kita matiin dulu musik-musiknya, kita dengarkan, kita balikkan si kulkas ini, kita balikkan kayak gini supaya bisa terdengar. Kita colokin, sudah kita colokin itu kita colokin listrik ya, ke listrik, colokin ke listrik. Itu kita dengarkan bunyi antara 5 menit lah, dengarkan ya. Dari pertama colok itu, kalau tandanya kompresornya ini dia akan getar, akan ada bunyi gitu ya. Cuman kalau dia ini ngejam, pistonnya ngejam, dia akan getar, tapi getarnya getar halus. Nah, jadi cara mengetahuinya itu kita cukup dengarkan aja, misalnya kan, kita dengarkan, kalau bisa kita pegang kayak gini, kita dengarkan ini di sini. Di sini ada overload, kayak gini, kayak gini. Ini akan bunyi ya, akan bunyi tek gitu. Nanti hilang teknya, terus jarak 1 menit bunyi tek lagi, terus cetak. Terus kalau ada di lampu itu, kalau misalnya ada lampu di atas kita ini, lampunya akan ngedip. Kapan bunyi tek, lampu ngedip, tek lagi, dan sudah cetak kayak gitu. Jadi udah sah ya, ini pistonnya ngejam. Cara melepaskan supaya ngejamnya ini ya, ini ngelepaskan ini jarang ada yang berhasil, ada yang enggak, tapi 70% berhasil ya, supaya piston di dalam itu bisa gerak ya. Kan piston itu ngejam gini di dalam itu, enggak mau mutar. Jadi caranya kita kejut, gini caranya. Gini. Jadi pertama kulkas kita matiin dulu. Tadi kan sudah hidup, kita matiin dulu, kita diamkan sekitar 10 menit. Jangan diapa-apain 10 menit, karena kulkas ini butuh tenaga. Cara kerja kulkas ini, dia kalau dicolokin, dihidupin, dicolokin, dapat hidup. Jadi butuh 10 menit. Biarin dulu
pastikan arus kita ini bagus. Jadi arus kita ini pastikan kabel ini nih, kabel induk ini yang colokin, pastikan kabelnya kabel bagus ya, kabel standar PLN. Terus kalau untuk yang arusnya rendah, kalau di pedesaan biasanya arusnya rendah-rendah ya, itu caranya itu jangan maghrib. Kalau maghrib rata-rata harus rendah, kalau soalnya banyak pemakaian. Kalau bisa itu ngerjainnya siang sekitar tengah hari ya. Kalau siang tengah hari biasanya arus itu tinggi lagi karena pemakaian sudah banyak berkurang ya. Jadi caranya begini, kulkas ini kita colokin, tapi serempak kita colokin kayak gini, ini langsung kita gebrak ya, gini loh, colokin, tak colok, gitu. Nah itu supaya mukul itu supaya piston di dalam ini gerak ya. Jadi kena hentakan pistonnya gitu gerak. Jadi mutar dia. Serempak ya. Colok, dak gitu. Yang kuat. Enggak bakal rusak ya. Boleh kayak ini. Colok. Nah kayak gitu. Jangan dicabut colokannya. Terus kita dengerin. Kalau bunyi set, berarti kita berhasil menggerakkan piston di dalam. Cuman kalau kita tidak berhasil, sudah digebrak-gebrak sampai 3 kali sampai tangan sakit, caranya pakai kapasitor. Jadi kawan-kawan, ini kita buka dulu. Jadi kalau membuka ini, usahakan buka PTC-nya dulu ya. Buka ini dulu, baru ini belakangan. Bukanya hati-hati, karena ini rawan pecah. Ini diusahakan ini PTC-nya yang 2 ini ya, yang 2 pin. Kita cari PTC 2 pin kayak gini. Kalau yang aslinya kan satu pin. Kita cari kapasitor ini. Kapasitornya jangan kurang dari 33 mikro ya. 33 mikro 250 volt. Itu kapasitornya. Ini usahakan kayak gini. Kita bikinin, ini sudah saya bikinin. Ini yang satu dari arus listrik langsung nih. Yang satu dari arus listrik langsung pakai PTC, pakai ini apa? Overloadnya kalau bisa yang asli bawaannya ya. Jangan tengok dulu overloadnya, jangan sembarang ganti overload. Overload harus standar dengan ininya, ampernya. Kalau ini kebesaran nanti pas lagi disentak pakai ini, soalnya ini nih rawan ya, sentak pakai ini yang enggak ampernya enggak lepas, di dalam lempengan ini malah mesinnya yang kena. Jadi ini caranya kayak begini nih. Ini satu dari listrik langsung. Yang satunya kita gabungin dulu ke kabel kapasitor. Nih, ini dari listrik yang satunya. Listrik yang satunya kita gabungin dulu ke kabel kapasitor. Satu kapasitor kan kabelnya 2 nih, kita bikin 2. Nah, ini usahakan 2 pin. 2 pin, 1, 2. Kalau nggak ada kita nyari jajak ke toko elektronik, beli ya PTC yang 2 pin itu ada. Ya, harganya paling 30.000. Yang satu yang langsung kita lihat posisinya. Posisi overloadnya gimana nih, posisi PTC ini. Ada yang PTC ada yang pinnya di atas, ada yang pinnya di bawah ya, tergantung dari ininya. Dari pabrik membuat ini kaki PTC dan kaki overload. Kalau yang tegak kayak gini, tegak misalnya, ini kan tegak nih, ini di atas nih, pinnya di atas. Nah, tegak kayak gini. Ini yang langsung dari listrik ini, usahakan di luar ya, sebagian luar. Ini kan luar, ini di dalam. Ini kan kabelnya 2.
Nih, ini di luar, ini di dalam. Nah ini bagian yang langsung pakai kabel listrik nih, ini kan langsung dari listrik nih ke kapasitor. Yang ini utuh nih langsung dari kapasitor, yang satunya ini nih, yang satu. Nah ini usahakan di luar, kayak gini, jangan salah. Kalau salah nanti ini jebol, salah kabel. Nah kayak gini, yang satunya yang langsung ke kapasitor di dalam. Nah masangnya kayak gini, ya, kayak gini biasa masangnya sama. Ini soalnya ini kulkas bagus, saya hanya mempraktekkan aja caranya ya. Kayak gini, kita pasang, kita pasang kayak gini, kayak tadi masangnya. Nah, juga sama kayak gitu. Kita colokin, kita bantu gedor juga ya. Kalau kita colokin gini, kita bantu dor. Ini kapasitor dipasang. Kita bantu colokin gitu ya, dibiarin. Nah berarti dia berhasil. Kalau nggak berhasil, dia biasanya di sini overloadnya langsung bunyi cetek katanya. Nih kalau nggak berhasil, overloadnya kan panas nih. Ini panas nih. Kalau apa? Kalau ini ngejam, ini jam bolak balik ini kan panas nih, panas sekali nih. Makanya PTC ini sering rusaknya karena arus rendah. Kalau arus rendah, rata-rata arus rendah, ini PTC ini rata-rata pasti banyak terbakar dari sini. Walaupun ininya nggak rusak, karena PTC ini sering kerja ya. Kalau kerjanya PTC ini, kalau arusnya rendah, nggak kuat, ini pasti cetak terus. Kalau arusnya bagus, boleh di kota itu, ini jarang. Orang di kota itu jarang ganti PTC, jarang rusak ini. Kayak PTC ini sering rusaknya karena arus itu listrik tuh, misalnya hidup mati, ini pasti nih kebakar nih kerja, langsung kerja ininya perlutnya, atau arusnya nggak kuat piston. Nah ini kerja nih cetak terus. Jadi kompresor ini kadang-kadang belum tentu rusak, belum tentu ngejam ya, karena arusnya nggak kuat juga bakal panas ya. Nah, disarankan bagi yang di dalam atau di pedesaan itu pakai setapol bagusnya kalau arusnya belum stabil ya. Soalnya kulkas ini dia tidak bakalan hidup. Kulkas, apalagi kulkas model lama, dia tidak bakalan hidup dengan arus 100 kurang dari 180. Kalau kurang dari 180, kulkas itu tidak bakalan hidup. Kecuali kulkas yang model sekarang ya, yang agak-agak ini arusnya agak irit kalau yang sekarang ini yang model baru ini. Tapi kalau model lama kurang dari 180 tidak bakalan hidup, susah hidupnya. Oke? Nah, gitulah kawan-kawan. Pokoknya intinya kalau masang ini kabel yang arus nih, yang PTC ini kita bisa jelasin lagi. Ini untuk yang arus langsung dari listrik ini, yang dari ini yang di luar ya. Mau diginikan, pokoknya kalau mau diginikan pindah. Harus yang dari luar kita, yang dari luar sini. Oke? Jangan di dalam. Ngerti lah ya, ini posisinya. Nah, itulah kawan-kawan. Semoga ini bermanfaat. Yang belum subscribe, tolong di subscribe-nya ya. Semoga ini juga menjadi itulah, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.